membaca, kemudian ada menulis. Dan hari ini kita akan ekspresi dengan elemen berbicara dan mempresentasikan. Jadi capaian pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menyajikan gagasan, pikiran, dan kreativitas dalam berbahasa dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara secara logis, sistematis, kritis, dan kreatif. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu memahami cara menyajikan teks berita dalam bentuk monolog secara logis, sistematis, kritis, dan kreatif. Kemudian peserta didik mampu menyajikan teks berita dalam bentuk monolog secara logis, sistematis, kritis, dan kreatif. Nah, apa kalian pernah mendengarkan sebuah berita? Nah, itu pernah ya? Dari mana? Di manakah kalian mendengar? TV, media sosial? Oke, nah, mengapa berita itu disampaikan kepada orang lain? Untuk memberikan informasi. Nah, dari kita mendapatkan informasi itu, kita dapat juga berpartisipasi dalam masyarakat. Kita bisa mengetahui informasi-informasi dari daerah lain, dari kota lain, dan lain sebagainya. Dan hari ini kita akan membacakan teks berita. Jadi kemarin kan kalian sudah menulis teks berita ya di Canva. Jadi hari ini kalian akan mempresentasikan hasil tulisan kalian. Nah, di dalam membacakan teks berita ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah lafal atau pengucapan. Pengucapan ini harus jelas. A itu O-nya jelas, kemudian ada intonasi, nada naik turun, jeda. Jadi jeda antar kalimat, jeda antar kata ini juga harus jelas. Kemudian ada vokal, penyaringan suara, dan ekspresi mimik wajah yang jelas dan tepat. Dan tujuan akhir dari pembacaan berita ini adalah pendengar dapat mengerti informasi yang ingin kita sampaikan. Sebelum itu kita sedikit mengulas pembelajaran 2 pertemuan kemarin yang berisi tentang pengertian, kemudian struktur, unsur, kaidah kebahasaan, dan juga syarat kelayakan suatu berita. Nah, teks berita adalah teks yang menyajikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk faktual, aktual, dan akurat. Coba faktual apa tidak? Faktual. Gantian ini. Faktual adalah berdasarkan fakta. Oke, kemudian aktual. Coba Rika. Baru saja terjadi atau sedang hangat dipertanyakan oleh masyarakat. Kemudian akurat. Coba bisa akurat. Oke, mengandung data yang benar dan jadi sebuah berita itu harus faktual, aktual, dan akurat. Nah, kemarin kita juga belajar tentang unsur. Unsurnya apa saja? Adik Simba. Apa?
ekspresi dan lain sebagainya ya. Sudah dapat linknya semua? Oke. Silakan Puput, kita mulai. Belum siap? Belum selesai. Segera diselesaikan ya. Oke, kalau gitu Kurnia Kanza. Silakan. Teman-temannya memperhatikan dan melakukan penilaian ya. Harus objektif. Dengan adanya pengerasan yang disebabkan oleh pengolahan sampah ilegal. Untuk Tapen, Bapak Kasyanto menginformasikan bahwa aktivitas pengolahan sampah tersebut terjadi sejak 8 bulan yang lalu. Pengolahan tersebut beroperasi sejak bulan Maret 2024. Pengolahan sampah tersebut berada di bekas bangunan toko besi, lalu disewa sehingga menjadi tempat yang dikeluhkan oleh warga sekitar saat ini. Kunjungan ini masuk ke dalam agenda perjalanan apostolik yang akan berlangsung hingga 6 September 2024. Indonesia menjadi negara tujuan pertama program Kristus di wilayah Asia. Kalian sudah mempresentasikan teks kita. Sudah cukup baik, tapi mungkin di bagian ekspresi kalian belum memunculkan itu ya. Belum. Jadi hari ini sudah dapat 18 orang. Jadi sisanya besok dan mohon lebih baik lagi daripada hari ini. Ya, nah untuk hari ini dari penilaian saya yang sudah bagus itu Nabila. Aplaus dulu. Oke, jadi setelah ini kalian mau jawab kuis dulu ya. 10 soal. Ada 10 soal. Nanti yang sudah selesai boleh ambil ini. Boleh milih dulu. Nanti ini disapin dulu penilaiannya. Besok penilaian lagi nggak apa-apa. Oke. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita tadi sudah belajar mempresentasikan, membacakan teks berita, dan kayaknya sudah cukup baik. Mungkin bisa lebih diperhatikan lagi intonasi, lafal, vokal, dan juga ekspresi. Nah sampai sini ada yang ingin menanyakan terlebih dahulu? Belum, Mbak.